Berhubung tadi mama, ya udah papa kasih hadiah aja buat mengkapi. Mbak, nyapu kamarnya mama mbak, banyak rambutnya kakak itu. Udah, tolong ambilin kerosot dong ya, tolong mbak. Tolong ya mbak, jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kita masih belajar yang deskriptif ya hari ini. Udah muncul belum di layarnya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya di sini kalian baca, di sini ada apa
study the text below. Artinya sini kalian membaca teks di bawah ini. Di sini ada Elsa my little sister. Ada yang tahu ini lagi bicarain apa nih? Ada yang tahu? Judulnya Elsa my little sister, betul atau enggak? Betul nggak kira-kira judulnya Elsa my little sister? Betul, Mister. Ya betul, di sini tulis apa judulnya Elsa my little sister. Coba ada yang pengen baca dulu nggak dari yang awal ini, yang dari I have a lovely, dari yang atas. Coba dibaca dulu dari siapa dulu mau pengen baca. I have a lovely little sister. Her name is Elsa. She is 7 years old. He is 5 years younger than me. Elsa is 7 years old. She is 7 years old. younger than me. Elsa is Ya. a pretty girl. Her face is oval. Is a short, straight hair and sharp nose. She has a beautiful smile. She always smiles at anybody she knows when she meets them. That's why she has a lot of friends. Elsa is a diligent girl. She always gets up early. She usually gets up at 4 o'clock. She helps mother before she leaves home for school and after she gets back. She often washes the dishes, tidies up her own room and water the plants. Ya di sini Elsa lagi iya di sini lagi ngomongin Elsa dengan seorang little sisternya ya. Di sini dalam ceritanya ini si Elsa sangat sangat apa sih menurut kalian? Ya di sini Elsa sangat menyayangi seorang kakak perempuannya ya. Dan di sini Elsa mempunyai seorang adik perempuan. Di sini Elsa mempunyai yang berumur masih 5 tahun. Dan Elsa sangat sangat lucu ya. Dan di sini berwajah sangat oval dan mempunyai rambut pendek dan lurus dan mempunyai senyum yang sangat bagus ya. Dan she always smile at anybody she knows when she meet them. Dia selalu tersenyum saat bertemu dengannya. Dan ini karena dia sering tersenyum banyak saat bertemu, jadi dia memiliki banyak seorang teman. Dan Elsa sangat pintar. Dan Elsa selalu bangun pagi hari, selalu utama. Dan bangunnya pada tepat jam 4 o'clock. Itu pada jam 4 tepatnya ya. Dan dia selalu membantu ibunya. She help mother before she leave home for school and after she get back. Dia selalu membantu ibunya untuk sebelum pergi keluar sekolah.
dan dia selalu membantu mencuci dan merapikan ruangan. Dari sini kita baca dari I have a lovely a little sister. Her name is Elsa. She is 7 years old. She is 5 years younger than me. Di sini tuh masuknya tuh identification karena menjelaskan seorang si little sister ini dengan nama si Elsa. Her name is Elsa. Ini masuknya identification. Terus selanjutnya ada description. Description yang pertama itu di sini ada Elsa is pretty girl. Her face is oval. She has short straight hair and a sharp nose. She has a beautiful smell. She always smiles at anybody she knows when she meets them. That's why she has a lot of friends. Ini masuk description pertamanya. Sebelum lanjut ke description 2, ada yang ingin bertanya dulu? Ada yang ingin bertanya dulu dari identification sama description yang pertama? Ada yang ingin bertanya dulu? Kalau nggak ada, Mister lanjutin. Nggak ada ya? Ada nggak nih yang ingin bertanya dulu? Ada yang bertanya dulu? Tidak ada, Mister. Baik, Mister lanjutin ya. Ya, di sini ada description keduanya. Elsa is a diligent girl. She always gets up early. She usually gets up at 4 o'clock. She helps mother before she leaves home for school and after she gets back. She often washes the dishes, tidies up her own room and waters the plants. Ini tuh masuk ke description 2 ya, description 2. Dan kalian bisa bikin description itu bisa 2, bisa 3 untuk menjelaskan dari si Elsa ini. Kayak deskripsi dari seorang nama yang pengen diceritakan ya, karena di sini menceritakan si Elsa. Ada yang ingin bertanya tentang description 1 sama 2-nya? Kenapa harus ada 2? Tidak, Mister. Baik, Mister lanjutin ya. Di sini ada selanjutnya ada bacaan descriptive text is a text which says what a person, place or thing is like. The purpose of descriptive text is to describe a specific person, place or thing. Jadi descriptive text itu yang menceritakan seseorang atau bisa tempat atau bisa kayak sesuatu di sekitar. Dan
Dan the descriptive text is describe person, specific person kayak tempat ya. Dan selanjutnya ada yang bisa baca ini selanjutnya yang bawah yang the generic structure. Siapa yang ingin mau baca? Silakan bisa dibaca. Yang mana, Mister? Apa? Yang mana? Yang ini, yang the generic structure. The generic structure of a descriptive text is 1. Identification. It is the first paragraph. It is the introduction of the topic. It tells the general idea or introduces the topic in general. Ya betul ya. Jadi dalam generic structure-nya descriptive text ini harus terdapat identification. Nah, identification ini menjelaskan paragraf pertama harus ada the first paragraph in the introduction of topic. It tells the general idea or introduce the topic in general. Jadi harus menjelaskan introduction dulu, introduksi dulu tentang topiknya dan membahas secara general di ide-idenya ini. Dan selanjutnya ada description. Di sini the next paragraph of the descriptive text, description of the topic. It describes appearance, characteristic, activity, behavior, dan lain-lain. It can be one or more paragraph. Jadi dalam description ini ada susunan paragraf selanjutnya ya, yang menceritakan description of the topic. Jadi mendeskripsikan sebuah topiknya. Itu mendeskripsikan bagian, di sini ada beberapa bagiannya, ada part, ada appearance, ada karakteristik, ada activity, ada behavior. Ini bagian-bagian yang harus menjadi cantuman dari deskripsi ya. Dari deskripsi. Mungkin ada yang ingin bertanya dulu. Sebelum Mister lanjutin, ada yang ingin bertanya dulu tentang ini penjelasan yang tadi ini, ada identification, description. Ada yang ingin bertanya dulu? Tentang identification, apa itu atau description, kan di sini ada mendeskripsikan parts, appearance, karakteristik, ada activity, ada behavior. Atau mau bertanya yang di atasnya ini ada judulnya juga. Kenapa? Ada yang bertanya dulu? Nggak ada ya? Tidak, Pak.
Baik, Mister, lanjutin ya. Di sini ada read the following text. Ada baca dulu ya di bawah ini. Siapa yang ingin mau baca nih selanjutnya? Okay. My little sister. I have a little sister. Her name is Tiara. She is a pretty girl. She is has long straight hair and sharp nose. Her eyes are round and beautiful. She is a friendly girl. She always smiles when she meets her friend. Ya, betul. Di sini ada my little sister. I have a little sister. Her name is Tiara. She is a pretty girl. She has a long straight hair and a sharp nose. Her eyes are round and beautiful. She is a friendly girl. She always smiles when she meets her friend. Di sini tuh di sini tuh ada udah lengkap ya bagian identification sama di bagian description-nya ya. Dan di sini udah ada judulnya My Little Sister. Dan di sini untuk description-nya sendiri untuk introduce-nya dulu yang pertama, I have a little sister, her name is Tiara. Ini untuk introduce-nya. Dan untuk description-nya, she is a pretty girl. She has long straight and sharp nose. Her eyes are round and beautiful. She is friendly girl. She always smile when she meets her friend. Di sini ada contoh apa gambarnya dari yang diceritain itu ya, ada yang di sini bernama Tiara. Mungkin ada yang ingin bertanya dulu. Dari penjelasannya. Ada yang bertanya dulu tentang yang bagian part B-nya? Tidak, Pak. Ya, selanjutnya ini ada untuk apa descriptive text tentang seseorang yang nanti kalian kerjakan ya. Jadi tulis satu descriptive text tentang yang kalian tahu, apa kayak contoh-contohnya seperti seorang penyanyi yang kalian suka atau artis, atau mendeskripsikan seorang teman kamu sendiri atau keluarga sendiri. Nanti di sini ada harus ada fotonya di sini ya. Ada fotonya di sini. Terus di sini ada judul di bagian 1. Kalian mau judulnya apa? Kalian tentukan. Judulnya bisa favorit singer atau selebriti, artis, atau tentang tentang teman kalian atau keluarga. Dan bagian 2 ini berisi tentang idola yang kalian mau tulis ya, nomor 2. Terus nomor 3-nya juga sama.
nomor 4-nya juga sama, nomor kelimanya juga sama. Itu kalian jelasin tentang identification-nya ya. Terus di bagian nomor 6, kalian 6 sampai 10, kalian jelaskan untuk berisi tentang gambaran fisik dan karakter serta kelebihan idola kamu. Apa yang membuat mengidolakan dia? Ini dari nomor 6, 7, 8, 9, 10. Untuk yang number 2, 3, 4, and 5, itu berisi perkenalan tentang idola yang akan kamu tuliskan. Perkenalannya itu bisa perkenalan seperti tadi itu, jadi perkenalan secara singkatnya dulu aja. Terus untuk yang number 6 sampai 10 berisi tentang gambaran fisik yang kayak tadi ini, yang di atas ini ya. Gambaran fisiknya, she is a pretty girl, she has a long straight hair and a sharp nose, her eyes are round and beautiful, she is friendly girl, she always smiles when she meets her friend. Seperti itu kayak gambaran fisiknya untuk number 6 sampai number 10. Terus apa yang membuat mau mengidolakan dia? Ada yang ingin bertanya? Tidak, Pak. Tidak, Tidak, Pak. Mister. Tidak, Mister. Baik, nanti Mister kirim di Google Classroom ya. Oke, Mister. Hadir semua apa ada yang nggak hadir ini? Pasti ada lah Mister yang nggak hadir. Banyak malah. Oh, ada yang ingin bertanya dulu nggak nih, atau pengen dijelaskan ulang lagi? Mister, itu yang nomor 1 buat judulnya. Iya, nomor 1 itu title itu yaitu judul. Jadi judulnya itu kayak yang contoh ini tadi kan, contohnya My Little Sister. Ini judulnya tentang ini menceritakan My Little Sister, tentang adik perempuannya ini, tentang kakaknya juga bisa, adiknya juga bisa, saudara perempuannya. Itu untuk bagian nomor 1 untuk judul. Terus untuk number 2 sampai 5, nomor 2 sampai 5 itu identification. Identification-nya itu menjelaskan misalkan ini Andi. Di sini Andi. Terus di sini kalian menjelaskan seorang Andi. Andi is apa gitu. Kayak contohnya ini ada contohnya diperjelaskan yang tadi bagian atas ya. Elsa is pretty girl. Ini masuk ke description ya. Kalau di identification ada I have a lovely little sister. Jadi kayak I have a lovely little sister. Her name is Elsa. She is 7 years old. She is 5 years younger than me. Itu udah cukup identification-nya seperti ini. Cuma kalau mau lebih dari ini ya nggak masalah.
cuma harus menjelaskan identification dari si little sisternya ini ya, kayak namanya, umurnya, itu menjelaskan dari identification dari sisternya ini. Terus untuk description-nya ini bisa menjelaskan tentang fisiknya. Di sini kan menjelaskan tentang fisiknya. Untuk description yang number description one-nya. Seperti itu. Bisa menjelaskan fisiknya. Kayak tadi di atas ini description. Describe bagian-bagian atau appearance dan karakternya seperti apa, baik atau jahat, aktivitinya, kegiatannya, menyukai kegiatan apa, dan behavior, tingkahnya itu apa sih, sifatnya itu seperti apa, dan lain-lain. Bisa kalian ceritakan itu di bisa kalian ceritakan itu di description itu, di bagian yang nomor 6. Mulai dari nomor 6 kalian bisa menaruh identification-nya sampai nomor 10. Kalau untuk di bagian nomor 2-nya kalian bisa menaruh identification-nya. Harus bisa bedain ya identification sama description-nya ya. Kalau judul itu gampang. Judulnya bisa kalian cari tentang, atau kalian buat sendiri lebih bagus. Buat tentang penyanyi favorit kalian siapa, atau artis, atau tentang teman kalian atau keluarga kalian, taruh di sini judulnya. Untuk judulnya sendiri, judulnya harus tentang ini ya, tentang favorit nyanyi kalian atau artis siapa, atau bicarain artis atau judul artis, atau tentang teman, tentang pertemanan, atau tentang suatu keluarga. Ya bisalah ibu atau bapak kalian atau saudara kalian taruh sini di judulnya ini. Judul harus sesuai yang ada di atas ini, untuk kayak singer, selebriti, itu sama tentang pertemanan atau keluarga, satu anggota keluarga. Terus jangan lupa untuk ditaruh fotonya di sini di bagian kiri nih, kayak seperti di atas. Ini kan ada fotonya nih, foto seorang perempuannya, yang perempuan ini lagi diceritakan dalam teks deskriptif ini. Ini dijelaskan seorang perempuan ini ada di sini. Fotonya bisa kalian taruh sini ya. Ya menurut Mister seperti itu. Menurut kalian apa sudah cukup jelas? Mister, fotonya boleh dikerjain di buku nggak? Jadi fotonya digunting gitu. Fotonya boleh kalian kerjakan di buku. Untuk fotonya kalian tempel, terus kalian bikin kayak paragraf kayak gini. Di tengah-tengahnya ada judul, nomor 1-nya sini ada judul, terus number 2-nya ada identification. Untuk identification-nya di bawahnya. Terus berikutnya ada description-nya. Terus kalian fotonya tempel di bagian kiri ya tepatnya ya. Terus di kanannya kalian ceritain. Ada yang bertanya dulu sebelum Mister lanjutin? Kalau dikerjainnya di Word boleh nggak, Mir? Iya boleh, di Word boleh. Cuma lebih
lebih baik sih di Word aja biar lebih rapi gitu. Tapi kalau pengen di buku ya nggak apa-apa. Kalau kalian bisa di buku. Ntar ini Mister kirim di Google Classroom, jadi kalian bisa ambil, bisa mengumpulkannya juga di Google Classroom. Bagaimana, ada yang bertanya lagi? Tidak, Mister. Sudah cukup jelas atau pengen dijelaskan lagi? Tidak. Sudah cukup jelas. Baik, kalau gitu Mister kirim di Google Classroom-nya ya. Kalian nanti bisa cek. Ya. Baik, udah nggak ada yang ingin bertanya lagi nih. Kalau nggak ada yang bertanya lagi, Mister mau tutup. Mister tutup atau ada yang ingin bertanya lagi? Tidak, Mister. Baik, kalau gitu Mister tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.